Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Kami akan melakukan presentasi. Adapun video ini dibuat untuk melengkapi tugas pada mata kuliah Ekonomi Pembangunan dengan dosen pengampu Bapak Afriyadi STME. Adapun materi yang disampaikan yaitu tentang lingkungan dan pembangunan. Sebelumnya, izinkan kami untuk melakukan perkenalan terhadap anggota kami yang terdiri dari 3 orang. Ada Aliza Susanti dengan NIM 206222010, Dea Angkreni 206220009, Kurin Salamah 206222023. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi yang ada di dalam kelompok kami. Lingkungan dan pembangunan. Dalam beberapa tahun terakhir ini, para ekonom semakin menyadari betapa pentingnya implikasi-implikasi yang terkait dengan lingkungan hidup terhadap keberhasilan pembangunan ekonomi. Peningkatan konsumsi di negara dunia ketiga juga menimbulkan implikasi global. Negara dunia ketiga adalah, atau yang biasa lebih sering kita dengar itu adalah negara-negara berkembang. Negara yang tidak memihak kedua belah pihak pada saat perang dingin yang terjadi. Istilah negara dunia ketiga sudah banyak ditinggali dan digantikan dengan istilah negara berkembang. Sebanyak 20% penduduk dunia adalah kelompok yang banyak menanggung beban kerusakan lingkungan. Ada kekhawatiran yang meningkat bahwa perusakan hutan yang tersisa di dunia akan berkontribusi besar pada terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global melalui efek rumah kaca. Apa sih yang menjadi masalah dasar lingkungan hidup dan pembangunan? Yang pertama, konsep pembangunan yang berkelanjutan. Yang kedua, kependudukan dan sumber daya alam. Yang ketiga, kemiskinan. Yang keempat, pertumbuhan ekonomi. Yang kelima, pembangunan daerah pedesaan. Yang keenam, urbanisasi. Yang ketujuh, perekonomian global. Yang kedelapan, sifat dan laju dari gas rumah kaca yang menjadi penyebab perubahan iklim. Apa sih pembangunan berkelanjutan itu? Para ahli lingkungan hidup menggunakan istilah berkelanjutan atau berkesinambungan untuk menjelaskan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Secara umum, istilah berkelanjutan ialah pemenuhan kebutuhan generasi sekarang tanpa merugikan kebutuhan generasi di masa depan. Bagi para ekonom, proses pembangunan bisa dikatakan berkesinambungan apabila jumlah modalnya tetap atau meningkat dari waktu ke waktu. Populasi, sumber daya alam, dan lingkungan. Penurunan laju pertumbuhan penduduk sangatlah penting karena hal ini berpotensi untuk meredakan intensifikasi aneka persoalan hidup. Tingginya pertumbuhan penduduk di negara-negara dunia ketiga telah menyusutkan persediaan air dan bahan kayu di daerah pedesaan serta menimbulkan masalah kesehatan di daerah perkotaan akibat minimnya fasilitas dan terbatasnya persediaan air. Kemiskinan dan lingkungan. Selama ini angka fertilitas yang tinggi merupakan penyebab utama kemiskinan. Angka fertilitas itu adalah angka kelahiran atau kemampuan untuk bereproduksi. Jadi angka kelahiran yang tinggi menjadi penyebab utama kemiskinan. Di Cina, jumlah orang yang menggarap sebidang lahan dalam luas yang sama lebih banyak daripada di India. Baiklah, saya akan melanjutkan menjelaskan dari Dea Anggraeni, yaitu pertumbuhan ekonomi dan lingkungan. Pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang signifikan terhadap pengaruh kelestarian lingkungan. Dengan adanya peningkatan status ekonomi penduduk di kalangan kaum miskin akan membawa kebaikan bagi lingkungan. Selanjutnya, pembangunan wilayah perkotaan dan lingkungan. Sejumlah penelitian mengungkapkan bahwa kondisi lingkungan hidup di perkotaan semakin buruk. Kemerosotan kualitas lingkungan hidup tersebut berlangsung lebih cepat daripada laju pertumbuhan penduduk.
sehingga biaya marginal atau total biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah dari setiap pertumbuhan penduduk di daerah perkotaan terus mengalami kenaikan dari waktu ke waktu. Dengan adanya Millennium Development Goals yang bertujuan untuk memastikan kelestarian lingkungan hidup, contohnya dengan melakukan penanggulangan kemiskinan perkotaan untuk memperbaiki infrastruktur lingkungan. Selanjutnya, lingkungan global, yaitu seiring dengan meningkatnya jumlah total penduduk dan tingkat pendapatannya, degradasi lingkungan secara neto terus memburuk. Dampak dari degradasi lingkungan terhadap kesehatan dan produktivitasnya, yang pertama adanya polusi air dan kelangkaan air bersih, kedua polusi udara, ketiga pembangunan limbah padat yang berbahaya, keempat pengikisan kualitas tanah, kelima proses penggudulan hutan, keenam kemerosotan biodiversitas, ketujuh perubahan kondisi atmosfer. Inilah akibat-akibat turunnya kualitas lingkungan dari pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya, ada model lingkungan hidup ekonomi tradisional. Menurut pendapat ekonom tradisional, di mana sumber daya dianggap sebagai milik pribadi, maka pasar dapat menentukan tingkat konsumsi sumber daya alam yang paling optimal dengan melibatkan upaya maksimalisasi total keuntungan neto bagi masyarakat dari suatu sumber daya, yang merupakan selisih antara total keuntungan yang akan dihasilkan oleh sumber daya tersebut dan total biaya yang harus ditanggung produsen untuk menyediakannya. Reformasi kebijakan lingkungan. Sedikit sekali anggaran dana yang tersedia bagi penyediaan berbagai bentuk pelayanan sosial yang benar-benar mengakar pada kepentingan masyarakat luas. Hanya sekitar 0,5% dari total GDP negara-negara berkembang dihabiskan untuk membiayai penyediaan sanitasi dan air bersih. Masalah yang terjadi adalah kebijakan yang dibuat pemerintah tidak tepat sasaran. Yang menikmati dampak kebijakan tersebut adalah masyarakat berpenghasilan tinggi, bukan masyarakat miskin. Selanjutnya, ada langkah-langkah kebijakan untuk negara berkembang. Yang pertama itu, penentuan harga sumber daya secara memadai. Kedua, partisipasi masyarakat. Ketiga, pengaturan hak milik dan kepemilikan yang lebih jelas. Empat, peningkatan alternatif ekonomi bagi penduduk miskin. 5. Peningkatan status ekonomi kaum wanita. Keenam, pengendalian emisi industri. Selanjutnya, ada juga langkah-langkah kebijakan untuk negara maju. Yang pertama itu, mengurangi emisi dan penyebaran polutan berbahaya. Contohnya itu, rumah kaca. Di dalam rumah kaca terdapat 4 gas. Yang pertama itu, karbon dioksida, metan, asam nitrat, sulfur heksafluorida, dan 2 kelompok gas, hidrofluorokarbon, perfluorokarbon. 2. Penelitian dan pengembangan teknologi. Ketiga, menurunkan pola dan tingkat permintaan yang merusak lingkungan. Keempat, membantu negara berkembang dalam hal liberalisasi perdagangan, keringanan hutang, bantuan finansial, dan teknologi. Baiklah, sebelum menutup video presentasi kelompok 10 pada kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan dari kelompok kami tentang materi lingkungan dan pembangunan, yaitu pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang bisa memenuhi kebutuhan masa sekarang tanpa merugikan kebutuhan di masa depan. Pembangunan berkelanjutan yang baik harus bisa memperhatikan lingkungan yang ada, agar tidak merusak atau menyebabkan degradasi lingkungan secara signifikan. Dan saya rasa presentasi kali ini cukup sampai di sini. Saya mewakili kelompok saya meminta maaf jika terdapat kesalahan, dan terima kasih untuk kepada yang sudah menonton video presentasi kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.